Izinkan saya mengajak saudara membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Media bisa bantu saya, saudaraku. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri pada saat Yesus ada di muka bumi ini. Boleh kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. This is the very prayer, doa yang Yesus sendiri ajarkan, dan tahukah saudara, dia mengajarkan kepada saudara dan saya untuk berdoa setiap harinya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dengan kata lain, bolehkah saya berkata saudaraku, yang dia mau sementara saudara dan saya masih ada di muka bumi ini, saudara bisa merasakan heaven on earth. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. While you are still here, berapa banyak dari saudara yang mengerti kita ini punya 2 kewarganegaraan? Halo? Siapa di sini yang punya kedua kewarganegaraan? Boleh lambaikan tangan saudara. Wow. Saudara dan saya, berapa banyak dari saudara yang mengerti kita ini di saat yang sama adalah warga negara bumi. Tapi dengan sangat bangga saya harus berkata kepada saudara, saudara dan saya adalah warga negara bagian dari kerajaan surga nantinya. While you are still on this planet earth, dia mau surganya dibawa turun ke bumi. Artinya segala sesuatu yang dia janjikan terjadi di surga, dia mau saudaraku itu jadi atas kehidupan saudara. Bahkan selama saudara masih ada di muka bumi ini. Artinya saudaraku, kalau di surga nantinya dia janjikan tidak ada kutuk kegagalan, tidak ada kutuk kemiskinan. Izinkan saya berkata, hari ini saudara yang masih hidup di bawah kutuk kegagalan, melangkah dengan iman dan katakan sudah di dalam nama Yesus. Sejak dari hari ini, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan dihancurkan atas kehidupan saudara. Saudara pulang dari tempat ini, you walk freely. Itu janji Tuhan. Itu yang dia inginkan, itu sebabnya dia berkata berdoalah demikian. Artinya saudaraku, kalau dia berjanji di surga nanti tidak ada sakit penyakit. Hari ini saudara yang masih hidup di bawah kutuk sakit penyakit ataupun saudara yang saat ini hidupnya tertekan oleh sakit penyakit. Bolehkah saya berkata kepada saudara, kalau janjinya itu ya dan amin. Katakan kepada sakit penyakitmu, oleh bilurnya aku sudah disembuhkan. Artinya, kalau di surga nanti saudaraku, we walk side by side with God. Sementara saudara masih di bumi ini, Ibu, Tuhan bukan Tuhan yang nun jauh di sana. Yang dia rindukan saudaraku, engkau dilayakkan memanggil dia Abba ya Bapa. Yang dia rindukan ketika engkau ada di muka bumi ini, engkau punya persekutuan yang erat, persekutuan yang intim, hubungan yang dekat dengan dia. Itulah surga di bumi saudara. Itulah open heaven. Yang jadi masalah saudaraku, berapa banyak orang Kristen berhasil ditipu oleh iblis. He steal it. Dia curi itu dari banyak orang Kristen. Kalau dia tidak bisa menggagalkan rencananya dalam hidupmu saudaraku, dia tidak bisa membuat engkau mundur, maka dia akan memberikan satu kebohongan dengan berkata kepada saudara, penderitaan itu wajar. Maka dia akan memberikan kebohongan kepada saudara bahwa yang namanya hidup di bumi itu wajar Pak, penuh dengan masalah. Oh, masalah akan terus ada saudaraku. Tapi kalau dia janji, dia berkata, mintalah. Oh yes. Tahukah saudara, di bumi seperti di surga. Itu milik pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Oh yang amin kan tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yes, jadi saudaraku, itu yang Yesus mau ada atas hidupmu. Jangan izinkan iblis berkata kurang dari itu. Tidak heran saudaraku, banyak orang di dalam kehidupannya ketika di bumi ini bukan open heaven yang terjadi. Open hell.
Hidup terus-menerus dalam tekanan, hidup terus-menerus dalam beban yang begitu berat. Open hell. Tapi hari ini firman Tuhan membukakan kepada setiap kita, that is not the original plan, Pak. Bukan itu. What he wants, apa yang dia mau, yang jadi misinya, sampai dia korbankan nyawanya, adalah ketika dia turun ke muka bumi ini. Dia yang kaya jadi miskin supaya saudara yang miskin jadi kaya. Misinya, he wants to brings heaven on earth. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang jadi kehendak Tuhan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan saya juga akan mengajak saudara melihat, sadarilah saudaraku kalau ada yang namanya open heaven, tentunya ada yang namanya closed heaven. Surga tertutup. Mari saya ajak saudara melihat apa kata firman Tuhan. Ketika surga itu tertutup, langit itu tertutup atas kehidupan seseorang. Buka ayatnya saudaraku. Hari ini kita akan banyak buka ayat, yang siap katakan amin. Kita akan baca saudaraku dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-17. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Ketemu karena lihat ke depan juga katakan amin. Karena lihat ke depan saudaraku, baca sama-sama ya dengan suara keras ya. 2, 3. Bila mana aku menutup sehingga tidak ada hujan. Ini kondisi yang terjadi saudaraku ketika langit itu ditutup. There is no rain. Tidak ada hujan itu bicara apa saudaraku? Kondisi kering. Kondisi yang saudara bekerja keras sekalipun yang namanya enggak ada hujan, tanahnya tidak menghasilkan. Kau boleh kerja keras, tapi entah bagaimana kerja kerasmu itu hanya menghasilkan sedikit. Itu kondisi tidak ada hujan saudaraku. Ketika langit itu ditutup, ini terjadi. Kita lanjutkan saudaraku. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Kalau langit ditutup, apa yang terjadi saudaraku? Kerja keras saudara yang hanya sedikit sekalipun saudaraku. Ada-ada saja Bu, entah bagaimana kita sudah berusaha, sudah mengumpulkan, tapi habis juga. Pernah lihat kondisi seperti ini saudaraku? Sudah mengumpulkan begitu rupa ada aja penyakit. Sudah mengumpulkan begitu rupa ada aja Pak kecelakaan. Sudah mengumpulkan begitu rupa ada aja kejadian yang membuat apa yang sudah saudara kumpulkan begitu rupa habis begitu saja. Oh yang mengerti katakan amin. Tidak berhenti sampai di situ saudaraku. Seperti apa kondisi kalau langit itu tertutup? Kita lihat berikutnya. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Apa maksudnya saudaraku? Kondisi ini terjadi bahkan di antara orang Kristen loh saudaraku. Alkitab katakan umatku. Artinya apa saudaraku? Ada waktu di mana ketika saudara tidak ada di bawah surga terbuka Bu. Hasil kerja payah pun saudara, orang yang ada dalam keadaan sakit, saudara kerja payah pun, saudara berjerih lelah pun, saudara tidak bisa nikmati kok. Yang mengerti katakan amin. Orang yang hidup di bawah close heaven. Kelihatannya kau boleh kerja keras dari pagi sampai malam kau berusaha saudaraku. Kelihatannya kaya Bu. Tapi dalam kekayaan pun tidak ada damai. Sampai ada lagu saudaraku, kalau ku cari damai hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Berapa banyak dari saudara yang tahu? Tanpa langit terbuka, kerja keras pun engkau tidak akan bisa menikmati, engkau tidak akan bisa memiliki. Itu satu kondisi ketika langit tertutup atas kehidupan seseorang. Saya ajak saudara baca selanjutnya ya saudaraku. Amos pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu? Hanya satu ayat, boleh sama-sama? Senggol kiri kanan Pak, baca yang keras biar nggak ngantuk. Amin saudaraku. AC-nya dingin, enak saudara di sini.
Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi. Kalau sudah baca ayat ini bisa menemukan kejanggalan di sini enggak sudah? Sama-sama satu kota. Alkitab katakan ladang yang satu basah. Yang satu kering. Pernah berjumpa saudaraku dalam satu keluarga ataupun saudara pernah mengalami? Yang satu diberkati begitu rupa. Tapi satu keluarga, yang satu bisa benar-benar seolah-olah jauh dari berkat. Oh dengar baik saudara. Orang yang ada open heaven atas hidupnya, mustahil orang tidak bisa melihatnya. Oh yang mengerti katakan amin. Dan uniknya saudaraku, kita lihat satu ayat lagi, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ternyata seringkali Tuhan itu juga membawa berkat itu melalui otoritas-otoritas rohani yang Tuhan tempatkan. Saudara. Kita lihat dari ayatnya yang pertama saya bacakan, berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini adalah satu kisah yang sangat terkenal saudaraku. 3,5 tahun bangsa Israel tidak mengalami hujan. 1 tahun aja enggak ada hujan. Wah, kering. 3,5 years. Bangsa Israel ada dalam keadaan yang terpuruk saudaraku. Dalam kasus ini, Tuhan memberi otoritas ilahinya kepada Elia. Suka enggak suka saudaraku, Elia katakan hujan, hujan turun. Suka enggak suka, Elia katakan tidak hujan, tidak ada hujan. Tahukah saudara dalam hidup kita Tuhan itu taruh otoritas-otoritas rohani. Otoritas-otoritas ilahi. Anak-anak dengar baik, saudara yang di tempat ini masih mempunyai orang tua, bolehkah saya mengatakan sebagai seorang hamba Tuhan, firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu. Tahukah saudara orang tua mempunyai otoritas ilahi atas hidup saudara? Itu pastikan saudaraku, itu sebabnya pastikan perkataan berkat yang keluar dari mulut mereka. Dengarkan mereka, taati mereka. Karena ada anugerah Tuhan, Tuhan berikan ketika kita ini mengerti otoritas ilahi kita. Alkitab bahkan katakan saudaraku, ikuti. Kenapa saudara? Mereka ini yang ditempatkan Tuhan untuk menjaga jiwamu. Bisa jadi itu adalah pemimpin di atasmu. Bisa jadi itu adalah otoritas ilahi di atasmu. Atau dalam hal ini kalau itu adalah sebuah negara saudaraku, bisa jadi itu adalah pemerintah yang Tuhan tetapkan untuk memerintah di negara kita. Tahukah saudara, seringkali yang namanya otoritas di atas kita tidak selalu yang mereka katakan hal yang menyenangkan. Yang mengerti katakan amin. Tidak selalu kita setuju. Pastor, bagaimana kalau orang tua yang belum mengenal Yesus? Bagaimana kalau saran yang diberikan tidak sesuai firman dengar baik saudaraku? Engkau tetap harus menghormati mereka. Lakukan sesuai firman, tapi jangan pernah memandang rendah, jangan pernah melupakan, jangan pernah meninggalkan orang tua. Mereka yang berjuang sejak dari saudara masih ada di dalam kandungan. Hari ini saudaraku, saya mengajak saudara baru saja ini melihat kondisi-kondisi seperti apa yang membuat langit itu tertutup atas kehidupan seseorang. Tapi saya juga akan mengajak, mari kita lihat dalam Alkitab kondisi seperti apa yang membuat langit itu terbuka atas kehidupan seseorang. Kita baca saudaraku. Ulangan 28 ayat 12. Yang jarang baca Alkitab, saudaraku, hari ini dibuka terus Alkitabnya, saudara. Ulangan 28 ayat 12. Boleh dibaca sama-sama dengan suara keras ya. 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Sampai di situ. Jangan cepat-cepat kalau baca firman, saudara.
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni, bolehkah saya simpulkan, ketika langit itu dibuka, saudaraku, perbendaharaan yang melimpah, itu akan mengalir. Bolehkah saya berkata demikian? Ketika langit terbuka, open heaven, segala kekayaan surga, siap-siap saudaraku. Itu akan dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan saudara. Dan kalau langit itu terbuka saudara, kita baca selanjutnya. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Artinya apa saudara? Pastor, apakah kalau saya ikut Tuhan artinya saya selalu berhasil dan tidak mengalami masalah? Siapa yang janji begitu saudaraku? Tuhan tidak pernah janji selalu ada hujan, saudaraku. Tuhan tidak pernah janji tidak ada masalah. Tapi yes, dia berjanji, saudara. Yes, dia berjanji. Tepat waktunya, saudara. Hujan pasti tercurah. Oh, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Orang yang hidup di bawah langit terbuka, masalah boleh jadi, saudara. Oh, tapi dia punya seasonnya untuk saudara. Dan tepat pada seasonnya tidak ada yang bisa mencuri dari hidup saudara. Pasti. Rain is coming. Rain is coming. Bukan hanya itu saja, orang yang hidup di bawah surga terbuka, saudaraku. Alkitab katakan, memberkati apa yang saudara kerjakan, tanganmu ini. Ada orang-orang, saudaraku, mengerjakan apa, gagal, mengerjakan apa, gagal, mengerjakan apa, gagal, saudaraku. Tapi dengar, selama saudara ada di bawah surga terbuka, Tuhan boleh izinkan kegagalan terjadi. Tapi dia akan memilih waktu yang tepat. Blessing come. Dan itu tidak bisa dihindarkan, saudaraku. Satu ayat lagi saya ajak saudara buka. Apa yang terjadi when the window of heaven is open? Tingkap langit itu dibukakan. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Ayat ini berbicara dengan sangat jelas sekali, saudara. Ada rahasia yang begitu besar dari ayat ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Yang pertama saudaraku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apa yang terjadi ketika tingkap-tingkap langit dibukakan? Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bukan hanya itu saudaraku, yang kedua apa yang dikatakan ketika tingkap langit itu terbuka saudara. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Saya berdoa saudaraku, setiap roh pemecah belah atas keluarga dipatahkan di dalam nama Yesus. Belalang pelahap ini bicara apa saudaraku? Perpecahan saudara selalu membawa pada kehancuran. Ada waktu-waktu di mana entah bagaimana saudaraku, saudara diberkati. Tapi ketika keluargamu tidak bersatu, belalang pelahap itu mencuri. Saudara. Dia mengambil kesempatan untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi hakmu. Ketika langit terbuka saudara, janji Tuhan, dia hardik semuanya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana open heaven itu bisa jadi atas hidup kita? Pastor, kenapa masih ada begitu banyak anak Tuhan yang hidupnya seolah-olah ada di bawah langit tertutup? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Sehingga sungguh-sungguh open heaven ini jadi atas hidup saya. Simple, saudara. Rahasianya enggak banyak, saya enggak akan berikan kepada saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan baik-baik saudaraku. Saudara boleh lihat ke depan. Hanya satu rahasia saudara. Take the word of God seriously. Tangkap firman sungguh-sungguh. Simple. Seperti apa yang dimaksud take the word of God seriously, saudaraku? Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah.
Orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh tidak bisa tidak harus bertindak, katakan amin. Take the word of God seriously Pak, bukan hanya mendengar, tapi lakukan. Dan lihat apa yang akan terjadi saudaraku. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Orang dunia kalau bilang keberuntungan itu luck, saudaraku. Betul ya Pak ya? Itu kebetulan. Halo? Yang mengerti katakan amin. Bagi anak Tuhan Bu, keberuntungan adalah hasil dari saudara take the word of God seriously. When you take it, put it into practice in your life, even one single bit. Saya tanya yang paling sederhana saudaraku, saya tanya yang paling sederhana, adakah saudara di tempat ini menjaga persekutuan intimmu dengan Tuhan? Adakah di sini yang masih berdoa setidaknya 1 jam sehari? Halo? Adakah di sini saudaraku yang Alkitabnya masih dibuka? Take the word of God seriously. Bagaimana saudara bisa take the word of God seriously Ibu? Kalau isinya aja, word-nya aja, kita nggak tahu. Oh yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih kencang lagi. Yang mengerti amin yang paling keras dari tempat ini, boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah? Take the word of God seriously. Keberuntungan tidak pernah kebetulan saudaraku. Dalam hidup orang percaya, kalau saudara mengalami keberuntungan demi keberuntungan demi keberuntungan atas kehidupanmu, dengar baik, itu adalah hasil dari saudara melakukan firman-Nya. Kita lanjutkan ayat tadi saudaraku, ayat yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ada banyak di antara kita lakukan firman tapi sembrono. Reckless, careless. Dilakukan kalau enak. Dilakukan kalau sempat. Dilakukan kalau suka. Dilakukan Pak kalau pas. Itu sebabnya ketika saya mempersiapkan firman ini, saudaraku, hati saya sedih. Why? Karena hanya dengan ketika saudara melakukan saja firman-Nya, Alkitab berjanji saudaraku, setiap langkahmu, keberhasilan demi keberhasilan, keberuntungan demi keberuntungan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai di akhir 2018. Blessing upon blessing. Ada satu bangsa saudaraku. Kalau saudara berkata kepada saya, Pastor, buktinya apa? Buktinya apa? Kalau kita take the word of God seriously, hidup kita itu akan jadi hidup yang ada di bawah open heaven. Saya kasih satu bukti real yang tidak akan pernah bisa saudara bantah, saudaraku. Ada satu keturunan, saudaraku. Satu bangsa yang jumlahnya sangat sedikit. Once upon a time, bangsa ini mengikat covenant dengan Allah Yehova. Namanya adalah Israel. Tahukah saudara bangsa yang jumlahnya sangat sedikit ini Pak? Mungkin jumlahnya sama dengan seluruh penduduk kota di Jakarta ini, saudaraku. Dijadikan satu. Israel adalah satu bangsa yang hanya terdiri dari 13,5 juta orang. Bangsa Yahudi, saudaraku. 13,5 juta. Kalau saudara bandingkan dengan bangsa Indonesia yang 280 juta penduduknya, they are nothing.
Tapi tahukah saudara 13,5 juta, 6 juta tinggal di Amerika, 5,7 juta tinggal di Israel, sisanya tersebar di seluruh dunia. 6 juta saja yang tinggal di Amerika saudaraku, which is only 2.1% penduduk Amerika. Tapi tahukah saudara, 45% dari top richest men in the world. 45% saudaraku dari 40. Artinya kurang lebih saudaraku, 20-nya dari 40 orang ini saudaraku adalah orang Yahudi. Saudara. Tahukah saudara sepertiga orang paling kaya di Amerika adalah orang Yahudi. 13,5 juta saudaraku. Hanya 6 juta yang tinggal di Amerika. Sepertiga orang terkaya di Amerika adalah orang Yahudi. Saya akan memberikan kepada saudara statistik yang lebih mengagetkan lagi saudaraku. 25% penemu, 25% orang-orang yang sudah menjadi penemu yang nama-namanya mungkin kalau saya sebutkan saudara tidak akan asing. Adakah di sini yang tidak pernah mendengar nama Albert Einstein? Yahudi saudaraku. Ada di sini yang tidak menggunakan Facebook? Yang menggunakan Facebook? Kayaknya zaman sekarang ini hampir jarang ya saudaraku yang tidak menggunakan Facebook ya. Siapa penemunya saudaraku? Mark Zuckerberg, Yahudi. Ada di sini yang menggunakan saudaraku, ada di sini yang menggunakan WhatsApp? Ada? John Combe, Yahudi saudaraku. Adakah di sini yang saudara menggunakan merek laptop ataupun komputer saudara dari produk Dell? Ada? Michael Dell, Yahudi. Saudara. Yang paling saya yakin di sini nggak ada yang nggak kenal. Kalau saudara sedang kesulitan menemukan sesuatu, saudara pengen tahu artinya, saudara cari sebuah lokasi, saudara bingung, maka saudara akan buka apa? Larry Page, Sergey Brin. Yahudi, saudaraku. Deretan nama demi nama, demi nama, demi nama. Hedge fund paling terkenal yang pernah menggoncangkan Indonesia yang salah satu disebutkan saudaraku menjadi penyebab kerusuhan pada saat itu yang terjadi di bulan Mei tahun 98 saudaraku. Kegoncangan ekonomi besar di Indonesia. Pernah dengar nama George Soros? Yahudi, saudara. What proof do you need? Satu bangsa yang begitu kecil. Bagaimana bisa muncul satu pertanyaan, mereka menjadi satu bangsa yang paling diperhitungkan saat ini di muka bumi ini? Jawaban saya sesederhana ini saudaraku. Once upon the time, when you trace it back, saudara akan menjumpai bangsa ini pernah mengikat perjanjian dengan Allah Yehova. They do not take the word of God lightly. Mereka pegang perjanjian itu kencang-kencang, nenek moyang mereka. Sejak dari zaman Abraham membayar harganya. Melakukan setiap ketetapan itu saudaraku, they take the word of God seriously. Pastor, buktinya mana? Abraham itu melakukan satu persatu. Saya bukakan, ada ayatnya saudaraku. Kejadian 26, kita lihat. Kejadian 26 ayatnya yang kelima. Boleh dibaca sama-sama 2, 3? Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Wow. So easy to read, so hard to do. Di saat dimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga yang paling dia kasihi, pergi ke satu destinasi yang bahkan dia tidak kenali saudaraku, Abraham pergi. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, ada orang-orang di tempat ini saudaraku yang saya merasakan hari-hari ini Tuhan menyuruh saudara lakukan sesuatu. Dia sudah sampaikan itu.
Do you do it? Do you do it? Kalau dia katakan tinggalkan dosa, do you do it? Take the word of God seriously. Pada saat di mana Abraham ada di persimpangan jalan, saudaraku. Pada saat di mana Abraham, kisah yang begitu terkenal, mendengar suara Tuhan, Tuhan meminta Ishak dari hidup Abraham. Don't you think it's so difficult? Anak yang paling dia kasih, anak satu-satunya, saudaraku, anak perjanjian. Adakah saudara pernah temukan di dalam Alkitab di mana Abraham menunggu dulu 2-3 hari? Wajar dong saudara? Masuk akal ya? 2-3 hari farewell dulu dengan anaknya saudaraku. The only begotten son loh saudaraku, anak satu-satunya yang dia punya loh saudara. Apakah saudara menemukan di dalam Alkitab Abraham diskusi dulu sama istrinya? No. He do it right away. Bahkan Alkitab katakan pagi-pagi benar Abraham membawa Ishak naik ke gunung. He take the word of God seriously. So serious. Saya tanya saudaraku hari ini, adakah orang-orang yang di tempat ini Tuhan berbicara atas hidupmu, tapi kau terus menunda, kau terus menunda, kau terus menunda, kau terus berkata Tuhan, tapi kan, Tuhan rasanya berat, Tuhan. Halo, izinkan saya berkata saudaraku, ketika Tuhan berbicara atas hidupmu, itu adalah kesempatan ketika kau lakukan apa yang dia katakan, akan terjadi yang namanya open heaven, itu turun atas kehidupan saudara. Oh saya tidak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Open heaven tidak hanya terjadi ketika Tuhan berbicara satu kali, Tuhan kerjakan, no. Open heaven terjadi saudaraku adalah hasil dari sebuah gaya hidup mentaati Tuhan. Oh yang mengerti katakan amin. Even hal yang paling sederhana saudara. Hal yang paling kecil. Saya punya kebiasaan saudaraku. Saya pernah ceritakan kepada saudara. Saya punya kebiasaan, saya itu suka mengajak bicara Tuhan saudara. Jadi seringkali ketika bahkan saya sendirian saudaraku, saya itu selalu, kadang kita punya self talking ya saudara, punya ya Pak ya. Pernah nggak Pak kayak ngobrol sama diri kita sendiri? Pernah ya? Nah sejak dari kecil saudaraku saya membiasakan saya mengganti itu dengan Tuhan. Itu adalah cara saya belajar mendengar suara Tuhan saudaraku. Setiap kali saya berjalan saya melakukan sesuatu saya akan ngomong Tuhan, dilakuin nggak ya? Enaknya gimana ya? Bingung nih Tuhan. Saya akan selalu berbicara dan melibatkan Tuhan, saudaraku. Itu satu kebiasaan yang sejak dari saya remaja, saudaraku, sampai sekarang saya sudah punya anak 3, saudaraku, saya terus lakukan itu. Nah, sesederhana ini, saudara. Sesederhana ini saya memberi contoh kepada saudara. Hal yang simpel sekali. Satu ketika, saudaraku, saya pergi ke gereja, saudara. Karena saya sedang malas sekali bawa mobil, saudara. Saya minta driver saya antar saya ke gereja, tapi setelah itu saya punya acara saudaraku yang tidak memungkinkan saya mengajak driver saya untuk pergi. Jadi saya minta driver saya ini parkirkan mobil saya saudara. Baru aja beberapa hari yang lalu saudaraku, ketika saya ke kantor. Saya minta driver saya ini parkirkan mobil. Setelah itu saya bilang, sudah habis itu kamu tinggal pulang aja. Nanti kunci dititipkan. Nah, yang saya lupa saudaraku, setelah itu saya meeting seharian. Saya lupa tanya sama driver saya, mobil diparkirkan di mana? Nah, sangat cepat dan sangat mudah saudara. Kalau saat itu saya langsung calling driver saya tanya, mobil parkir mana? Jalan ketemu, benar ya saudara? Tapi hari itu saudaraku, saya tuh ngomong sama Tuhan. Tuhan, mobil diparkir mana ya Tuhan ya? Ini gede segini tempat parkirnya saya enggak tahu. Diparkir di mana? Yuk Roh Kudus bantuin cari mobil.
Tahukah saudara saat saya berkata seperti itu saudaraku, tiba-tiba dalam hati saya ada suara yang berkata, sudah di bagian kiri belakang mobilmu di sana. Berapa kali ketika Tuhan sampaikan sesuatu dalam hidupmu, lalu saudara ngomong gini, enggak Tuhan rasanya sebelah kanan kok, masuk akalnya itu kanan, biasanya tuh orang parkir di sisi situ. Saya sudah hampir menjejakkan kaki saya ke sini, Roh Kudus ngomong, kamu tanya apa tanya? Saya pikir benar juga ya, saya tanya, dijawab, saya bertanya balik. Saya akhirnya ngomong, ya sudahlah Roh Kudus, enggak ada salahnya. Sudah, saya ikuti saja. Dan betul saudaraku, saya jalan. Saya jalan ke sisi kiri, setengah jalan karena sudah jauh enggak ketemu-temu, saya bilang, tuh kan, apa saya bilang? Kanan. Enggak ada di kiri. Saya setengah jalan saudaraku. Tapi cukup jauh. Berapa banyak dalam hidup saudara, you ask God, He answer, you doubt Him. Suara itu ngomong, kamu sudah setengah jalan, lanjutin aja, kiri belakang. Saya pikir-pikir, ya juga ya, ngapain saya ribut sama Tuhan urusan tempat parkir, saya pikir. Salah saya juga gitu saudaraku. Akhirnya saya jalan saudara, tahukah saudara? Tidak berapa lama saya berjalan saudaraku, saya menemukan mobil saya terparkir cantik ada di sisi kiri belakang saudara. Dan seperti orang yang bodoh ketika saya melihat itu saya berkata, beneran, beneran, sungguhan. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen kita melakukan itu kepada Tuhan? Berapa banyak ketika Tuhan berbicara di dalam firman-Nya, saudara katakan, harusnya begini. Firman-Nya salah, yang benar gini loh. Halo, saudara bisa tertawa, tapi berapa banyak orang Kristen, you do not experience open heaven just simply because you do not take the word of God seriously. Itu hal yang kecil saudaraku, itu hal yang kecil. Tapi tahukah saudara ketika saudara belajar ketaatan, obedience upon obedience upon obedience upon obedience upon obedience. Saudara akan menemukan dalam hidupmu, engkau akan takjub dan engkau akan terkejut dengan bagaimana Tuhan sanggup mengerjakan semua yang di luar pemikiranmu. Semua yang di luar kemustahilan itu saudaraku, dikerjakan just because you hear Him. Satu hamba Tuhan saudaraku yang membuat saya pernah ceritakan itu kepada saudara ketika saya pergi ke Afrika saudaraku. Dulu ketika saya mendengar apa yang terjadi di Afrika, saya berpikir itu hanya sesuatu yang dibesar-besarkan. Mungkin betul, tapi enggak sehebat itu. Tapi ketika saya menjejakkan kaki saya sendiri saudaraku, saya melihat sebuah gedung gereja dengan luas 3 km kali 3 km, 9 juta meter persegi saudaraku. Tahukah saudara kaki saya gemetar saudara. Saya hanya bisa mengatakan it's real. I thought. Ketika saya ada di sana saudaraku, saya nggak habis pikir. Saya hanya bisa berkata bagaimana sesuatu yang semasif ini mungkin terjadi saudara. Sebutkan ke saya saudaraku area properti terbesar yang pernah saudara lihat. Dari sebuah pemborong. Sebutkan saudaraku, di mana? Serpong? Kelapa Gading? Sebutkan saudara. Ketika saya ada di sana saudaraku, ujung ke ujung 2 jam saudara. Setiap kali saya bertanya, setiap kali juga saya akan mendapatkan jawaban yang sama. Saya hanya bertanya simpel, ini luasnya berapa? Mereka selalu berkata jawabannya sama, tidak tahu. Kenapa setiap saat luasannya bertambah? Itu semua milik gereja saudaraku. How can it be possible? Dan setiap kali saudaraku saya datang ke sana, saya bertanya kepada semua orang, apa rahasia Pastor E.A. Adeboye sampai semuanya ini terjadi atas hidupnya? Jawabannya selalu sama, tetapi kita tetap tidak puas dengan jawaban yang sama ini. Tahukah saudara apa yang mereka katakan?
Kalau orang lain hanya dengar firman, Pastor Adeboye ini take the word of God seriously.